Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Air mata Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai, tentunya itu akan membawa duka, kesedihan, dan air mata bagi setiap yang mengalaminya. Di dalam teks yang kita baca ini juga menceritakan tentang Yesus yang menangis ketika Lazarus, orang yang dikasihinya itu, meninggal. Pertanyaannya, mengapa Yesus menangis? Bukankah sebentar lagi Yesus akan membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu? Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-35, kata menangis itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata dakruo, yang artinya menangis terseduh-seduh, yang menunjukkan sebuah tangisan yang lembut, yang penuh simpati dan berbelas kasihan. Jadi di sini kita melihat bahwa mengapa Yesus menangis ketika Lazarus sudah mati, bahkan mengapa Yesus menangis padahal Yesus akan membangkitkan Lazarus. Sebenarnya tangisan dari Yesus ini adalah sebuah tangisan yang menunjukkan belas kasihan yang mendalam terhadap Maria, Marta atas kehilangan orang yang mereka kasihi. Air mata atau tangisan Yesus ini bukti bahwa Yesus begitu berempati, Yesus begitu berduka atas duka cita yang dialami oleh orang-orang yang dikasihinya. Yesus menangis dengan semua hati yang menangis. Yesus menangis dan bersedih dengan umatnya yang mengalami kesedihan, bahkan yang mengalami penderitaan. Saudara, dari kisah ini menunjukkan ada hal yang menarik, bahwa di kisah ini menunjukkan tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah dan dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yesus punya kuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati, bahkan dikubur selama 4 hari. Dan juga dalam kisah ini menunjukkan kemanusiaan Yesus, di mana Yesus menangis, Yesus bersedih karena kehilangan orang yang terkasih. Saya mengutip kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry berkata demikian, bahwa Yesus Kristus itu benar-benar manusia yang serupa dengan anak-anak manusia. Bukan saja dalam darah dan daging, tapi juga dalam jiwanya yang juga dapat tergugah oleh rasa sukacita, duka cita, dan perasaan-perasaan lainnya. Sebelum ia menunjukkan bukti keilahiannya dalam membangkitkan Lazarus, Kristus membuktikan kemanusiaannya atau jati dirinya sebagai manusia dalam dua pengertian, yaitu sebagai manusia ia bisa menangis dan sebagai manusia berbelas kasihan dan ia akan menangis. Jadi di sini menunjukkan keilahian Yesus, tapi juga menunjukkan kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus menangis, Yesus berempati, Yesus sedih karena kesedihan-kesedihan umatnya. Saudara, Yesus menjadi manusia sejati. Kakinya pernah menapaki bukit-bukit dan lembah-lembah Palestina. Hatinya pernah dijamah oleh kesedihan-kesedihan dan kelemahan-kelemahan manusia. Itulah sebabnya ia juga dapat mengerti dan merasakan kesedihan, kelemahan kita, sahabat-sahabatnya, umatnya yang dikasihi. Dia dapat mengerti kesedihan, kesusahan, kepedihan hati dari setiap kita, anak-anaknya. Ibrani pasal yang kedua ayat 18 berkata, "Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Saudara, hari ini kalau saudara mengalami kesedihan, kalau saudara mengalami persoalan, kepedihan karena kehilangan orang-orang yang terkasih, ingatlah bahwa saudara tidak sedang menangis sendirian. Saudara tidak bersusah sendirian. Ada Yesus yang mengerti perasaan saudara. Ada Yesus yang mengerti kepiluan hati saudara. Datanglah kepada Dia. Bawalah semua beban kepada Dia. Karena Dia Allah, tapi Dia juga adalah manusia yang bisa merasakan segala yang kita rasakan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami punya Tuhan yang begitu mengerti perasaan kami, kepiluan kami, kesedihan kami. Terima kasih Tuhan karena ketika kami menangis, kami tidak menangis sendiri. Kami tahu bahwa ada Tuhan yang di samping kami dan turut merasakan apa yang kami rasakan. Kami juga tahu Tuhan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan yang mau Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan